Berita duka bertambah dari tenaga medis di garis terdepan melawan penularan virus corona. Perawat Ari Puspitasari yang sedang hamil dinyatakan meninggal setelah dirawat intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramlan, Surabaya, Jawa Timur. Perawat Ari Puspitasari sebelumnya dirawat sesuai protokol COVID-19 di Rumah Sakit Royal Surabaya, lalu dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut akibat kondisinya yang terus memburuk. Dalam video yang beredar, kolega perawat Ari Puspitasari tak kuasa menahan kesedihan saat jenazah almarhumah dikeluarkan dari ruang perawatan. Total tenaga medis meninggal dunia akibat corona di Indonesia tercatat sebanyak 32 dokter dan 24 orang perawat. Rendahnya kepatuhan warga di tengah pembatasan sosial sebelumnya dikritik para tenaga medis lewat tagar Indonesia Terserah di media sosial. Debrina Dewi, dokter relawan yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Jakarta dan para tenaga medis menegaskan tidak menyerah namun kecewa dengan kondisi pembatasan sosial yang makin longgar. Kalau menyerah kita berarti kita berhenti sampai di sini kan. Tapi dengan sebetulnya yang saya rasa saya dan teman-teman sejawat saya maknai dengan Indonesia Terserah itu adalah ya sudah memang fokus kita saat ini adalah bagaimana kita meminimalisirkan kerusakan atau damage yang sudah terjadi, yaitu pasien-pasien yang sakit, tanpa harus pusing-pusing memikirkan masyarakat patuh apa enggak, tanpa harus pusing-pusing menghabiskan energi untuk stres atau cemas bagaimana pemerintah menyikapi ini semua. Tugas kita jelas di depan, tugas kita fokus kita di depan mata, jadi makanya kita bilang terserah, karena fokus kita jelas di depan mata, ini ingat pasien. Oke. Kekurangan tenaga medis khususnya dokter di Indonesia dibenarkan pemerintah. Terkait penanganan pasien COVID-19, seorang dokter paru Indonesia merawat lebih dari 245.000 warga. Rendahnya jumlah dokter paru di Indonesia diungkap Kepala BNPB sekaligus Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo merespon kritik tagar Indonesia Terserah hari ini. Doni menegaskan keselamatan tenaga medis di medan perang menghadapi virus corona jadi prioritas pemerintah. Yang sangat repot adalah tenaga dokter, termasuk perawat. Dari awal ini menjadi bahasan yang selalu kami kemukakan. Jangan kita biarkan dokter-dokter kita itu kelelahan. Jangan biarkan dokter kita itu kehabisan waktu dan tenaga. Mereka telah menghabiskan waktu, tenaga, kemudian juga bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk keselamatan bangsa Indonesia. Oleh karenanya wajib kita lindungi. Jumlah tenaga medis terpapar virus corona di Indonesia terus bertambah setelah 29 orang dinyatakan positif COVID-19 di Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, Sumatera Selatan. Mereka terdiri dari 23 tenaga perawat, 5 dokter, dan seorang pasien. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, malam ini kami akan berbincang melalui sambungan telepon dengan juru bicara penanganan COVID-19 Rumah Sakit Royal Surabaya, Jawa Timur, Dr. Dewa Nyoman Sutanaya, untuk mengetahui keseharian almarhumah perawat yang meninggal karena corona saat bekerja di rumah sakit di sana. Serta melalui sambungan aplikasi Zoom telah bergabung juga Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia, PPNI, Harif Fadilah. Kita ke Dr. Dewa dulu. Selamat malam, Dr. Dewa. Ya, selamat malam. Iya, Dr. Dewa, kami turut berduka cita terkait dengan wafatnya Suster Ari, betul ya? Yang kemudian kami mendapatkan informasi tengah mengandung hamil muda. Betul demikian, dokter? Ya, sejauh ini betul seperti itu. Apa yang terjadi sesungguhnya, dokter? Mungkin dokter bisa berkenan untuk bercerita kepada kami awal mula ia dirawat, kemudian bagaimana kemudian ia prediksi terinfeksi pertama kali, kenapa kemudian terinfeksi dan lain sebagainya. Mungkin dokter berkenan untuk berbagi pada kami. Ya, baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya Suster Ari seperti perawat pada umumnya ya, artinya melayani pasien secara rutin gitu ya. Artinya kondisi hamil sebenarnya tidak mempengaruhi.
Nah, hanya saja pada saat kondisi pandemik seperti ini, tentunya ada beberapa pengecualian yang kami dari pihak manajemen pun juga membuat suatu ketetapan, sehingga keseharian itu sedikit berubah. Nah, jadi sejauh ini yang bersangkutan almarhum melakukan istilahnya ya perawatan seperti pada umumnya. Cuman hanya saja kami pisahkan dari pelayanan yang positif, sehingga itu mengurangi resikonya. Nah, ternyata entah kenapa di suatu ketika ya ada penurunan kondisi, kemudian kita istirahatkan, habis kita istirahatkan, kemudian ternyata yang bersangkutan mengeluh, sehingga kita secara prosedur kita rawat inapkan. Ya kebetulan di rumah sakit kami rawat inapkan, sudah tersedia ya untuk teman-teman kesehatan sendiri. Nah, setelah itu mungkin beberapa hari kemudian agak memburuk, dan kemudian memburuk sehingga kami rujuk ke rumah sakit yang lebih menunjang. Iya. Nah, setelah itu yang kita ketahui semua ya beberapa hari kemudian memburuk dan kemudian akhirnya ya meninggal itu. Usia berapa dokter, Suster Ari ini? Usia yang terinformasi kepada saya sekitar 26 tahun. Masih muda sekali. Tidak ada comorbid, tidak ada penyakit penyerta? Sejauh ini informasi itu nggak ada, ya. Jadi hanya yang bersangkutan hamil itu saja. Oke, anak pertama ini ya? Infonya begitu.